Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Altaf dari kelas 12 F2 SMA Adabiah 2 Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi relativitas khusus yang mencakup postulat Einstein dan makna relativitas dalam fisika modern. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan relativitas khusus dan dasar teori yang melandasinya. Relativitas khusus adalah teori fisika yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori ini menyatakan bahwa ruang dan waktu tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada keadaan gerak pengamat. Relativitas khusus berlaku pada kerangka acuan inersial, yaitu pengamat yang bergerak lurus beraturan. Efek relativitas akan menjadi sangat signifikan ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat utama Einstein. Yang pertama adalah postulat pertama Einstein, yang kedua adalah postulat kedua Einstein. Setelah mengetahui pengertian dan dasar teorinya, selanjutnya kita akan membahas makna relativitas khusus dalam fisika modern. Relativitas khusus memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan fisika modern. Teori ini membahas konsep seperti dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan paradoks kembar. Relativitas khusus mengubah cara pandang manusia terhadap ruang dan waktu. Pengukuran ruang dan waktu tidak lagi bersifat mutlak, tetapi bergantung pada pengamatnya, terutama pada kecepatan tinggi. Untuk memahami relativitas khusus secara lebih mendalam, mari kita bahas postulat pertama Einstein. Postulat pertama Einstein menyatakan bahwa semua hukum fisika berlaku sama dalam setiap kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial adalah pengamat yang bergerak lurus beraturan satu sama lain. Postulat ini menegaskan bahwa gerak bersifat relatif, sehingga tidak ada pengamat yang benar-benar diam secara mutlak. Setiap percobaan fisika akan memberikan hasil yang sama, baik dilakukan oleh pengamat diam maupun pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Oleh karena itu, tidak ada kerangka acuan yang istimewa. Selanjutnya kita akan membahas postulat kedua Einstein yang berkaitan dengan kecepatan cahaya. Postulat kedua Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa selalu bernilai tetap, yaitu 3 × 10⁸ meter per detik. Kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Akibat postulat ini, ruang dan waktu tidak lagi bersifat mutlak. Dari sinilah muncul fenomena relativitas seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang pada benda yang bergerak sangat cepat. Untuk menjelaskan perubahan pengukuran ruang dan waktu dalam relativitas khusus, digunakan transformasi Lorentz. Dalam fisika klasik, transformasi Galileo menyatakan bahwa selang waktu pengamatan adalah sama, atau T sama dengan T aksen. Namun, menurut Einstein, anggapan tersebut tidak berlaku pada kecepatan tinggi. Dalam relativitas khusus, selang waktu antara pengamat diam dan bergerak tidak sama, sehingga T tidak sama dengan T aksen. Hal ini menunjukkan bahwa waktu bersifat relatif. Oleh karena itu, digunakan transformasi Lorentz untuk menjelaskannya. Pada slide ini, kita akan melihat gambar dan rumus dari transformasi Lorentz. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan pengukuran ruang dan waktu antara dua pengamat yang bergerak relatif. Pada gambar tersebut ditunjukkan dua pengamat, yaitu pengamat diam dan pengamat yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Masing-masing pengamat mengukur waktu dan panjang suatu peristiwa. Walaupun peristiwa yang diamati sama, hasil pengukurannya bisa berbeda karena keduanya berada dalam kerangka acuan yang berbeda. Kemudian kita masuk ke makna rumusnya. Yang pertama ada Vx, itu mengartikan kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam. Dan kemudian ada V aksen X, mengartikan kecepatan benda relatif terhadap kerangka acuan yang bergerak. Dan kemudian ada V, mengartikan kecepatan kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap pengamat diam. Kemudian yang terakhir C, itu mengartikan kecepatan cahaya di ruang hampa, atau nilai tetap, bernilai 3 × 10⁸ meter per sekon. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di soal disebut, seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat antariksa A dan B bergerak berlawanan arah mendekati bumi dengan kelajuan masing-masing 0,5 C dan 0,6 C. Kemudian yang ditanyakan, berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B? Pembahasannya sebagai berikut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui di soal.
Di soal kita ketahui, kelajuan pesawat A bernilai 0,5 C dan kelajuan pesawat B bernilai 0,6 C. Langsung saja kita masukkan angka tersebut dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah memasukkan nilai VA dan VB serta dihitung dengan benar dan sesuai ketentuan, maka didapatkan hasil akhir 0,85 C. Jadi, kecepatan pesawat A menurut pilot di pesawat B adalah 0,85 kali kecepatan cahaya. Sekian materi tentang relativitas khusus yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ruang dan waktu tidak selalu sama bagi semua orang. Melalui dua postulat Einstein, kita memahami bahwa hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan dan kecepatan cahaya selalu tetap. Akibatnya, muncul peristiwa seperti waktu yang melambat dan panjang benda yang memendek pada kecepatan tinggi. Teori ini membantu manusia memahami alam semesta dengan cara yang lebih modern dan ilmiah. Demikian penjelasan materi relativitas khusus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.